Islam dalam Al-Quran dijelaskan juga bukan sekedar amal soleh, yang kita lakukan adalah juga ahsanu amalah. Artinya amal-amal yang lebih baik. Ya. Jadi bukan amal yang terbanyak, tapi amal yang terbaik. Jadi amal yang terbaik artinya Al-Quran menegaskan tentang kualitas kerja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Itu surat Al-Mulk ayat 2. Saya kira sudah jelas sekali bahwa kata-kata ahsanu amalah ini menjadi orientasi yang membuat kita ini memiliki kualitas kerja yang baik. Nah, kualitas kerja ini sebagai sebagai salah satu modal bagi kita untuk menjadi khairun nas. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Dan memberi manfaat untuk orang lain itu dimensinya sangat banyak. Ada manfaat yang memang berdimensi jangka pendek. Ya, seperti misalnya saya memberikan permen kepada Mas Adi atau Mas Karim, ya. Kalau saya memberikan permen kepada Mas Adi atau Mas Karim, maka ada manfaatnya paling 5 menit, ya, jangka pendek sekali. Tapi kalau saya memberikan ilmu kepada Mas Karim, atau Karim memberikan ilmu kepada saya, maka itu manfaat jangka panjang, karena ilmu yang saya dapatkan ternyata bisa membuat kelebihbaikan kepada banyak orang. Saya mendapatkan ilmu tentang arsitektur, kemudian dengan ilmu tersebut saya bangun masjid. Dengan bangun masjid tersebut, maka banyak orang-orang masuk masjid untuk memakmurkan masjid. Orang yang di masjid itu kemudian banyak beribadah, banyak melakukan kegiatan muamalah, banyak kegiatan ekonomi pada masyarakat, dan kemudian hasilnya itu menggambarkan bahwa manfaat yang bisa memberikan multiplier effect, manfaat yang ada efek pengganda. Ya. Nah, jadi orang-orang memberikan yang disebut sebagai khairun nas, sebagai manusia memberi manfaat, maka tentu adalah manfaat yang maksimal, manfaat yang besar, manfaat yang membawa pada perubahan, khususnya dengan cakupan penerima manfaat yang lebih banyak. Kalau orang beri manfaat pada satu orang, ya bagus saja, ya. Tapi kalau orang memberikan manfaat, kemudian manfaatnya bisa dirasakan banyak orang, itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, kita ini sekarang ini ingin berorientasi bahwa bagaimana kita itu menjalankan amal soleh dengan tingkat kemanfaatan yang maksimal, dengan kemanfaatan yang cakupannya lebih luas, ya, memberikan multiplier efek yang lebih besar, ya, sekaligus manfaat yang sustainable, yang berkelanjutan. Bahkan kita pun sudah tidak ada, ya, manfaat tersebut masih terus mengalir. Orang yang membangun masjid Jami Kauman, Masjid Agung Kauman, ya misalnya itu, maka manfaat meskipun beliau sudah meninggalkan kita, manfaatnya masih terasa sampai sekarang, maka pahala orang yang memanfaatkan, pahala orang yang dimanfaatkan itu sama. Jadi pahala itu akan terus mengalir membuat kita ini, meskipun kita ini sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu kita sudah saatnya berorientasi pada bagaimana meningkatkan kualitas kerja kita, kualitas amal kita, untuk bisa menciptakan manfaat yang manfaatnya itu terus mengalir meskipun kita sudah ada. Nah, itulah yang menurut saya penting untuk terus didorong, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yasin, ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi orang-orang yang punya peninggalan, ya, dan jejak-jejak yang ditinggalkan, wa atharuhum itu jejak-jejak yang ditinggalkan, itu Allah itu akan mencatat, ya. Jadi Allah itu tidak mencatat bukan saja pada saat kita hidup, tapi juga mencatat peninggalan-peninggalan kita ketika kita sudah tidak ada. Nah, kalau kita bisa melakukan peninggalan itu bermanfaat, meninggalkan ilmu, meninggalkan tempat ibadah, meninggalkan sekolah, meninggalkan hal-hal yang punya manfaat untuk publik, ya, maka begitu kita ini meninggal, manfaatnya akan terus mengalir sampai manfaat itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita ini meningkatkan kualitas kerja kita untuk meningkatkan kualitas manfaat. Dan biasanya memang orang untuk menciptakan manfaat tersebut tidak semua orang bisa. Memberi permen semua orang bisa. Tapi menciptakan manfaat yang besar, ya, yang dengan cakupan yang luas, memang itu butuh kerja lebih keras, butuh ahsanu amalah, butuh kerja yang lebih maksimal, butuh effort yang lebih besar, butuh lebih sabar, butuh ilmu yang lebih hebat. Ya. Kemudian yang keempat adalah nilai tentang nilai menginspirasi dan kolaborasi. Jadi kalau tadi dalam surat Al-Asr sudah jelas,
orang yang beriman dan beramal soleh, tapi juga orang yang saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi menasihati itu adalah bagian dari menginspirasi. Nah, jadi Bapak sekalian, menginspirasi ini saya kira hal-hal yang sangat penting karena hampir semua negara maju itu bertumpu pada kelimpahan inspirasi. Jadi sore ini bagian dari inspirasi, ya. Tapi inspirasi sore ini adalah inspirasi yang menurut saya sangat short term, sangat jangka pendek. Kalau kita bisa menghasilkan sebuah karya dan karya itu menginspirasi, nah itulah awal kemajuan. Jadi kalau kita membuat program, kita membangun sebuah sekolah, kita membangun sebuah teknologi, ya. Kalau anak-anak Mahat Islam misalnya sekarang menciptakan komputer yang tanpa listrik bisa misalnya, atau menciptakan teknologi yang lebih efisien, itu kan inovasi, itu karya. Dan karya itu bisa menginspirasi orang lain untuk tergerak, bahwa orang-orang yang maju itu adalah orang-orang yang satu, mudah terinspirasi dan suka menginspirasi. Jadi orang-orang yang memang punya sifat sebagai pembelajar, ya, orang sebagai pembelajar, sebagai learner, sebagai ulul albab, maka begitu ada kemajuan-kemajuan, dia akan tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi negara maju adalah negara yang berisi inspirasi-inspirasi. Karena dengan inspirasi-inspirasi itu, maka akan banyak inovasi-inovasi. Dengan banyak inovasi-inovasi itu, maka akan muncul inspirasi-inspirasi lagi. Dari situlah akan muncul inovasi lagi. Jadi dengan banyak inovasi, akibat dari inspirasi itulah kemudian negara itu bisa maju. Kenapa? Ya karena teknologi kemudian berkembang dengan baik karena inovasi-inovasi itu. Sehingga kalau kita lihat bahwa negara-negara maju hampir semua memiliki skor Global Innovation Index yang sangat tinggi. Ya, skor Global Innovation Index yang tinggi itu berkorelasi dengan tingkat ekonomi. Ekonomi yang semakin baik, biasanya negara itu memiliki skor Global Innovation Index yang tinggi pula. Kalau memiliki Global Score Index yang tinggi, hampir pasti dia punya perguruan tinggi yang hebat. Jadi keberadaan perguruan tinggi, kemudian kualitas inovasi, dan kemajuan ekonomi, itu akan menjadi satu. Dan itulah pentingnya kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, juga wata'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolong kamu dalam melakukan kebajikan. Sekarang adalah era kolaborasi. Jadi dikala orang itu sekarang itu bekerja keras, meningkatkan kualitas kerja, maka diperlukan adalah kesabaran. Ya, nggak mungkin orang bekerja langsung sukses. Makanya oleh karena itu pentingnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, menasihati tentang kebenaran dan menasihati tentang kesabaran. Mengapa? Karena ketika kita berusaha secara maksimal, ya, maka akan ada hambatan-hambatan. Itu hal yang biasa, sunatullah, di mana kita punya mimpi, kita mau menggapai cita-cita, maka disitulah akan banyak halangan-halangan dan harus kita hadapi. Nah, endurance dan kesabaran itu modal. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa menginspirasi, kemudian bisa saling menasihati tentang kesabaran, kemudian kedua, saling berkolaborasi, dan kolaborasi itu bisa menciptakan inovasi-inovasi yang hebat. Karena Allah sudah jelas, kita tidak bisa sendiri masuk surga. Ya, kita masuk surga harus kolektif, harus bersama-sama. Karena apa? Itulah, kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi berlomba-lomba, bergotong royong, berkolaborasi dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu sekalian, nilai yang kelima adalah nilai integritas. Integritas itu penting karena integritas ini membawa kita menjadi masyarakat yang penuh dengan saling percaya. Jadi trust. Ya. Negara maju adalah negara yang masyarakatnya penuh rasa saling percaya. Rasa saling percaya gimana? Rasa saling percaya itu kalau kita punya uang, punya dompet, kita taruh di atas meja di bangku sekolah, kita keluar semua, hati kita masih tenang. Itu rasanya kita sudah percaya. Tapi kalau kita punya tas isinya uang banyak, ada laptop, kemudian kita jalan-jalan ke Sorgenen, tasnya ditinggal di sekolahan, tanpa dikunci, tanpa ada satpam, kita deg-degan terus, artinya kita tuh belum percaya pada orang lain. Ya. Jadi masyarakat maju biasanya cirinya adalah mereka sudah saling percaya. Ya. Kalau sudah saling percaya, artinya percaya bahwa orang lain tidak akan mencuri, percaya bahwa orang lain tidak akan mengganggu kita, percaya bahwa orang lain tidak akan membohongi kita, percaya bahwa orang lain tidak akan membenci kita. Jadi itulah terbangun trust yang disebut oleh Fukuyama sebagai high trust society. Jadi integritas, ya, integritas ini merupakan satu modal, kalau dalam bahasa sifat Nabi adalah sidik,
Itu modal bagi kita untuk menciptakan high trust society. Dan jelas ya bahwa dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Ya, Allah dan bersama orang-orang yang benar, orang jujur. Jadi integritas ini menjadi faktor yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian Thomas Stanley, dari 100 faktor sukses itu IQ berada di urutan ke-21. Lulus dengan nilai terbaik urutan ke-20, urutan ke-30. Sekolah favorit urutan ke-23. Nomor satu apa? Ternyata membuat kita ini sukses. Nomor satu adalah kejujuran. Ya. Tadi saya katakan bahwa orang jujur, kejujuran menciptakan trust. Orang trust, ya orang mendapatkan trust yang baik akan membuat kita ini menjadi masyarakat dengan high trust society. Kalau high trust society, maka kolaborasi akan banyak. Kalau kolaborasi akan banyak dan berkualitas, maka bisa menghasilkan inovasi. Kalau ada inovasi, ekonomi akan maju. Nah, jadi kejujuran dan kemajuan ekonomi itu satu hal yang bisa dalam satu paket. Nah, jadi Bapak sekalian, nilai yang keenam, ya. Nilai yang keenam adalah positive thinking, berpikir positif. Ya. Seorang mukmin itu selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian, setiap peristiwa. Dalam surat Al-Insyirah jelas, fa'inamal usri yusra. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ya. Dan bahkan beberapa ayat, misalnya Al-Baqarah 216 ya, jelas sekali, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Nah, jadi positive thinking itu menurut ini dua ayat yang membuat kita ini lebih tenang, bisa mengambil hikmah, ya, positive thinking, dan kemudian pada saat yang sama berprasangka baik pada Allah itu sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena Allah itu akan juga berkehendak sesuai dengan prasangka kita. Ya. Ana inda dhanna abdi bi wa namahu idza dzakarodi. Ya. Jadi apa ya? Aku sesuai dengan prasangka hambaku, aku bersamanya apabila ia mohon kepadaku. Nah, jadi Bapak sekalian, inilah kira-kira gambaran tentang 6 nilai yang penting bagi kita untuk kemajuan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah proaktif dan penuh dengan inisiatif. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat proaktif dan inisiatif, ya, ini sangat penting di era perubahan seperti sekarang ini. Dalam surat Ar-Ra'd jelaskan Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kalau tafsirnya sebenarnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu adalah Allah itu sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat alam kehidupan, nikmat akal, ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa dalam ayat tersebut, dalam surat Ar-Ra'd itu, jadi ayat itu, kalau saya baca tafsir Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir ya, jadi ayat 11 itu intinya adalah bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Apalagi kita sudah lahir dalam kondisi fitrah. Kemudian diberi nikmat yang luar biasa. Tapi kemudian, ya, orang itu, manusia itu kadang-kadang mengingkari nikmat, ya, mengingkari nikmat, tidak bersyukur, kemudian malah merusak keadaan. Ya. Jadi ketika dia sudah merusak keadaan, ya, maka itulah bahwa kita ini sudah diberi sesuatu yang baik, tapi mengubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, kemudian kondisi tidak baik itu harus kita bangkitkan menjadi kondisi yang baik. Ketika kita bangkitkan menjadi kondisi yang baik, ya, Bapak Ibu sekalian, maka itulah kita diminta untuk memiliki sikap proaktif dan penuh dengan inisiatif. Dalam surat An-Najm ayat 39 jelas bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi artinya apa? Agar kita ini bisa mewujudkan visi kita, mewujudkan misi kita, maka tidak ada caranya selain kita harus memiliki inisiatif mulai proaktif. Bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum sendiri yang mengubahnya. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian,
Ini adalah 7 nilai yang barangkali perlu ditambahkan lagi, nilai-nilai lain ya yang bisa membuat kita ini terus berorientasi pada kemajuan. Bahwa kita ini terus berada dalam rel kemajuan ya. Rel kemajuan inilah yang kemudian bisa membuat kita sebagai umat Islam menjadi umat terbaik ya. Karena umat terbaik itu tentu adalah umat yang amar ma'ruf nahi munkar, kemudian manusia yang terbaik adalah yang terus memberi manfaat untuk orang lain. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah kira-kira gambaran nilai-nilai kemajuan yang harus kita eksplor. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa kemajuan yang kita capai ini dan terus menjadi dasar ya, penyemangat kita untuk maju, artinya bahwa Al-Quran sebagai kitab suci ternyata banyak mengandung nilai-nilai mendorong kita ini untuk maju. Ya. Kalau bahasa Maastricht itu kita ini mengukir takdir. Ya. Dan kemudian kalau kita ini bisa mengukir takdir, kita ini bisa membuat kemajuan, ya, maka sekarang yang penting adalah bahwa bagaimana kita mampu menciptakan kemajuan secara kolektif. Ya. Bahwa kemajuan itu harus kemajuan yang sifatnya kolektif. Kita tidak bisa maju sendiri, ya. Kita harus maju secara bersama-sama. Dan kalau kita maju bersama-sama, artinya kita ini harus selalu berpikir bahwa kita ini harus berpikir tentang apa itu keadilan. Jadi yang kemajuan kita capai ini sudah harusnya bisa dirasakan oleh banyak orang, ya. Dan kemudian disinilah kita harus bisa mendorong terciptanya sebuah keadilan melalui apa? Ya kita meningkatkan kepedulian, kita meningkatkan solidaritas sosial, ya. Dan jadi konteks kemajuan yang kita lakukan, yang kita dorong itu adalah kemajuan yang memiliki langkah-langkah pendampingan, yaitu apa yang disebut sebagai keadilan. Jadi kita maju bukan berarti maju kemudian meninggalkan yang lain. Maju dengan semangat berbagi, ya, dengan solidaritas yang semakin baik, maka kemajuan itu adalah kemajuan yang berkeadilan. Nah, kalau kita bisa mendorong kemajuan yang berkeadilan, maka saya yakin tidak ada lagi orang miskin di antara kita, tidak ada lagi orang fakir di antara kita, ya. Dan karena kita selalu berpikir tentang bagaimana keadilan itu harus didorong, kemanusiaan harus ditegakkan, kepedulian sosial juga harus didorong, harus diperkuat, dan insya Allah itulah awal kita menjadi baldatun, toyibatun, warobun, wafud. Nah, jadi saya kira itulah kira-kira 7 nilai kemajuan yang tadi sudah saya sampaikan. Saya simpulkan sekali lagi, ini mohon maaf ini di Bogor lagi udah hujan petir ini. Ya. Oh, Saya ringkas, yang pertama adalah bahwa nilai kemajuan, nilai pertama adalah nilai untuk orientasi sebagai pembelajar. Yang kedua adalah tentang orientasi masa depan yang harus kita pegang. Yang ketiga adalah orientasi tentang waktu dan kualitas kerja. Yang keempat adalah orientasi untuk senantiasa saling menginspirasi dan kolaborasi. Kemudian yang kelima ada integritas. Kalau yang keenam adalah penuh dengan berpikir positif. Dan yang ketujuh proaktif dan penuh inisiatif. Jadi 7 nilai kemajuan inilah yang kemudian harus kita miliki untuk mendorong anak-anak muda, anak-anak kita ini semua penuh orientasi adalah untuk menjadi pemimpin perubahan. Jadi 7 nilai ini bisa menjadi fondasi, model bagi kita untuk menjadi pemimpin perubahan. Karena perubahan begitu cepat dan saat ini kita tinggal milih. Apakah kita akan menjadi pemimpin perubahan yang berarti langkah-langkah kita, inovasi-inovasi kita akan ditiru oleh orang lain, akan menjadi teladan buat orang lain, ataukah kita akan menjadi pengikut perubahan. Orang lain menciptakan perubahan, kita ikuti, atau kita menjadi penonton perubahan. Kita hanya bisa menyaksikan saja, karena kita nggak mau dan tidak mampu untuk mengikuti perubahan, atau kita menjadi penentang perubahan. Nah, biasanya kalau kita menjadi penentang perubahan, kita akan terus menjadi masyarakat marginal, terpinggir. Oleh karena itu, alumni Mahat Islam itu harus menjadi pemimpin perubahan, bukan penonton perubahan, apalagi penentang perubahan. Jadi dengan kita menjadi pemimpin perubahan, maka itulah hakikat kita sebagai khalifah fil ard, menciptakan kemakmuran di muka bumi,
dan sekali lagi menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan langkah-langkah sistematis dengan kualitas kerja yang baik. Dan itu oleh karena itulah dari 7 paket nilai tadi harus kita internalisasi dan kita jadikan modal untuk melangkah pada kemajuan. Segera demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf ini petirnya luar biasa di Bogor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Prof. Arif Satria, luar biasa, 7 nilai yang inisiasi, dan ini mencerminkan aktivitas sekolah Mahat Islam ya, selaku pembelajar maupun entrepreneur maupun apapun, 7 nilai ini bisa mewarnai kehidupan kita. Saya kira ngaji Rabuan terakhir Ramadan Mahat Islam selesai. Terima kasih Prof. Arif Satria atas nasihat-nasihatnya, atas sharing-sharingnya. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada aktivitas Sekolah Mahat Islam dan seluruh alumni, Ikatan Alumni Mahat Islam atas terselenggaranya rangkaian kegiatan Ramadan, ya, berbagi iftar maupun ngaji Rabuan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sekalian. wabarakatuh. Terima kasih pamit ya.